didasari oleh pengetahuan. Berikan kepada ayat-ayatnya pada saya nanti, karena saya tidak hafal dan tidak tahu. Tetapi terjemahannya kira-kira, Allah tidak suka kepada orang yang melakukan sesuatu sementara dia tidak tahu dengan apa yang dia lakukan. Jadi apapun namanya sikap spiritual, apapun namanya sikap sosial, sementara tidak didasari perbuatan itu dengan pengetahuan yang cukup, itu bukan sesuatu yang dianjurkan dalam agama kita. Sebaliknya, Allah juga tidak suka kepada orang yang dia tahu tetapi tidak melakukan. Nah, dengan penjelasan ini rasanya lengkap bahwa kurikulum ini dalam tatanan filosofinya ini sangat, ya, kalau sempurna saya tidak mau ada yang lain menyanyikan Al-Quran. Ya, tetapi setidaknya sudah ada penyempurnaan, sudah ada keberpihakan kepada nilai-nilai religi dan nilai-nilai sosial. Selama ini ada, tapi menjadi tugas guru-guru bidang keagamaan, sehingga beban itu terlalu berat bagi saudara kita. Dan satu hal yang menggembirakan kita di Serambi Mekah dan sekolah-sekolah yang bernuansakan Islam, seusianya dengan kurikulum ini, sekolah kita bisa menjadi tempat belajar. Mengapa? Nilai-nilai ini sudah menjadi pakaian dan air mandian kawan-kawan di situ. Jadi orang masih berpikir Serambi Mekah sudah melakukan. Cuman sedikit saja mungkin yang perlu. Apa? Sudahkah itu terdokumentasi? Bagi ustadz dan ustazah, umi-umi saya, untuk keagamaan sudah. Tapi bagi teman-teman yang umum, mari kita dokumentasikan itu. Dan kalau produknya ada, saya akan teriakkan ini seantero Sumatera Barat. Siap-siap saja nanti diundang bagaimana mengintegrasikan nilai-nilai sosial dan spiritual itu ke dalam persiapan anak dan bagaimana mengajarkannya. Ini yang paling penting. Padahal itu tugas kita sebagai ustadz, ustazah dan para umi-umi itu, para guru-guru, tinggal saja. Yang pertama merencanakan, yang kedua melaksanakan, yang ketiga melakukan penilaian dan tindak lanjut. 3 itu saja. Sekarang kan demam penilaian kinerja. Itu juga. Daripada itu, mohon maaf, walaupun kita itu swasta, yakinlah itu Bapak, penilaian kerja itu nanti juga menjadi bahagian keharusan bagi kita. Di saat yayasan, pondok-pondok tidak punya standar kinerja sesuai dengan rohnya pondok yang bersangkutan, dimungkinkan penilaian kinerja itu dipakai sebagai bahagian untuk menilai kita. Padahal ibu saya ingin katakan, saya kepala SD Baitur Rahmah 2 sampai 86 sampai 88. 86, 88 saya kepala SD Baitur Rahmah, dan kebahagiaan saya di zamannya itu Baitur Rahmah itu cukup disegani sebagai salah satu SD IT yang ada di Kota Padang. Sekarang sudah banyak yang lain. Yang saya ingin katakan, pada ibu mungkin kita tidak menyebut yang lain, tapi saya sebut saja sekolah saya dulu karena saya kepala sekolahnya. Di kami itu kalau ada yang ikut tes ketahuan, itu yayasan langsung memberhentikan. Pendengarannya sadis Pak ya. Saya sebagai kepala sekolahnya masuk yang prokes. Mengapa? Karena saya waktu itu kan masih honor. Tentu kalau saya ikut tes kan diberhentikan juga saya kan, prokes saya.
setiap apa itu kan Pak Taufik, saya sebagai ketua yayasan di sini dan kami belum punya alat penilaian terhadap kemampuan guru-guru. Enak bahasanya, salahkah saya sekiranya kawan-kawan itu ikut tes dan kami nompak pula dengan hasil tes itu? Maksud Bapak, kalau pemerintah dengan uang rakyat tidak mampu membayar gaji guru yang sebenarnya juga rakyatnya, karena dia tidak lulus, mohon maaf tanda petik tidak layak, salahkah saya? Sementara yayasan ini uang pribadi, itu buat saya. Kalau boleh saya katakan, Allah nomor 1, nomor 2 saya. Istighfar. Nabi Muhammad kalau gimana? Begitu saya tunjuk begitu, oh maksud saya dalam masalah kepemilikan. Jadi yayasan itu yang punya Allah dan Allah titip ke dia. Jadi Nabi Muhammad yang ikut di sana. Itulah kira-kira ya. Begitu dialog saya dengan beliau. Nah, sehingga saya ingin katakan kepada adik-adik saya, kalau yang senior saya pikir sudah punya ketetapan hati ya Pak ya. Tapi yang adik-adik saya kan yang masih labil-labil ya kan. Jadi nanti penilaian kinerja itu akan menjadi bahagian dari penilaian, bukan hanya bagi PNS, bukan hanya bagi penerima sertifikasi. Pesan saya apa? Mari kita perbaiki kinerja kita. Tentunya semampu kita. PNS pun di saat kita sakit, kita tidak diwajibkan untuk bertugas. Jadi kalau kasih kilo waktu bakarajo, nah, ini tentu tetap menjadi prioritas. Ya. Tapi selagi kita masih bisa, mengapa tidak? Ya, mohon maaf. Ini tidak ada pesan dari yayasan. Ya, kok pesan yayasan tidak? Saya hanya ingin selama Mekah ini ya, ini kalau saya katakan kebanggaan, apa sih yang akan saya banggakan? Karena ini bukan punya saya. Tetapi sebagai muslim, saya bahagia dengan masih berdirinya sekolah. Saya tidak tahu dengan yayasannya, kepala sekolahnya tidak terlalu kenal betul, tapi saya bahagia bahwa dengan adanya sekolah ini setidaknya kita sudah cukup punya andil untuk memajukan pendidikan, dan lebih dari itu untuk mempertahankan nilai-nilai agama di tengah-tengah kehidupan masyarakat kita. Bahkan dengan Serambi Mekah bukan hanya Sumatera Barat. Jadi kalau dulu saya bangga dengan Dinia Putri, saya bangga dengan Tawalid, tetapi hari ini kebanggaan itu bertambah lagi. Tapi karena ini tidak punya saya, mungkin saya akan dikatakan saya bahagia. Kembali kita ke sini. Jadi ibu bapak, ya, ada 4 KI. KI itu sama. Jadi yang namanya nilai religi, yang namanya nilai sosial, KI 1 dan KI 2 sama dia untuk semua mata pelajaran. Cuma tinggal memasangkannya. Tentunya jujur bagi orang bahasa, tentu agak sedikit berbeda penerapannya dengan jujur bagi mungkin orang IPA. Kira-kira seperti itu ya. Tetapi yang kejujuran itu tetap. Jadi tergantung kepada konteks mata pelajarannya. Tetapi dia sama. Sedangkan pengetahuan dan keterampilan inilah yang membedakan antara disiplin ilmu yang satu dengan lainnya. Nah, sehingga nanti kalau kita akan mengembangkan FPP, sebab yayasan dan kepala sekolah berharap ke saya, kita sengaja 3 hari itu produk akhir kita adalah FPP sesuai dengan nuansa kurikulum 2013. Sebab
dulu itu bukan penawaran ya, diskusinya dengan saya, Pak Taufik, ini mau lahir RPP, kira-kira berapa hari? Bilang sholat 3 hari bisa. Pak, teman-teman itu instruktur nasional 7 hari Pak. Sekolah sasaran itu 5 hari. Tapi kita, nah gurunya pilihan, mudah-mudahan dengan konsentrasi penuh dalam waktu 3 hari kita bisa selesai. Nah, yang berbeda di kurikulum sekarang itu silabus disediakan, buku disediakan, buku guru dan buku siswa. Nah, tetapi ada yang berbeda di silabus kita. Di silabus kita yang berbeda itu bahwa tidak ada indikator. Sehingga kawan kalau mau gantian, Pak Taufik rancak silabus lah boleh. Aduh indikator, nah, kan gitu ya. Ya kita kan sesuai kepentingan kita saja ya. Nah, kalau kepentingan kita terwakili ya itu bagus. Tapi kalau tidak terwakili ya tidak bagus. Tapi kalau pertanyaan ke saya, mengapa dulu pakai indikator sekarang tidak? Jawabannya itu yang mengaturnya adalah peraturan menteri. Jadi dulu dengan Permen 41 di sana dinyatakan bahwa silabus itu di dalamnya ada komponennya indikator. Tapi di peraturan menteri Permen nomor 65 tentang standar proses tahun 2013 di sana tidak dibunyikan lagi indikator. Jadi indikator itu memang kewenangan guru. Nah, jadi kalau dihitung-hitung dari pekerjaan guru sepertinya kurikulum sekarang lebih mudah. Karena semuanya sudah disiapkan. Tinggal nyari indikator saja. Tetapi ada juga sulitnya. Apa sulitnya? Dulu enaknya kita yang buat. Maksud saya, silabus kita yang buat kan. Sekarang silabus sudah disiapkan. Ya. Nah, kemudian sekarang kita tinggal menyiapkan RPP. Sulitnya apa sekarang? Karena sudah ada buku guru, sudah ada buku siswa. Kita kan terikat dengan buku guru. Kita terikat dengan buku guru. Kalau dulu kita punya kebebasan, itu bedanya. Jadi dari segi kenyamanan mengajar, saya melihat kita nyaman dengan yang dulu. Mengapa? Kita masih bisa berekspresi. Kita bisa ngajar dengan gayanya kita, kira-kira gitu ya. Kalau sekarang sudah diatur semuanya. Bagusnya kita kan tidak perlu mempersiapkan lagi, tapi tidak bagusnya adalah kita ngikut gaya orang. Kita ngikut gaya orang. Mana yang enak? Seperti saya sekarang saya tidak ngikut gaya siapa-siapa. Saya adalah saya. Tapi kalau saya ikut gayanya Omai Rama atau gayanya Jokowi, Pak jangan dipancing ke sana, Pak. Saya kampanye, Pak. Ya, kampanye lebih baik. Nanti kalau mau kampanye di luar saja. Ya. Mengapa? Saya termasuk pemerhati ini. Saya termasuk pemerhati ini ya. Sekarang sangat sengit sekali, tapi terserah mau seperti apa nanti. Nah, silakan tadi nunjuk. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak telah memberikan sedikit waktu untuk saya. Tadi mengenai indikator tadi bahwa kami kebetulan di Parangpanjang ini ada 3 sekolah yang telah melaksanakan kurikulum 2013, yaitu SMP 5, SMP 2 dan SMP 4. Tidak, belum. Nah, terus mengenai indikator yang telah dilaksanakan tadi, itu sebenarnya karena kita melaksanakan di lapangan itu sudah diatur oleh dalam buku guru kan. Jadi tujuan pembelajaran sama indikator sudah lengkap dalam buku guru kan. Jadi sebenarnya kalau kita sulit membuat indikator, maka jawabannya ada di buku guru. Makanya mudah. Jadi membuat RPP nanti itu kalau dapat triknya, cuma saya buku guru ini yang belum, masih revisi juga. Jadi kalau sudah ada buku guru, terus sudah ada silabus, kita tinggal menggabungkan saja. Saya waktu SD, saya bersama SD Khairul Ummah yang ya, sekolahnya itu kan tidak terlalu betul, tapi untuk di kecamatan dia ranking 2.
Ya, gurunya guru honor saja. Tapi setelah kita jelaskan bagaimana menyusunnya, saya melihat produknya malah lebih ketimbang orang yang kita tatar 5 hari. Padahal kita tatar hanya 2 hari saja. Kemudian saya juga menata di Asia. Jadi saya kenal propagandanya bahwa kurikulum dunia akhirat, pakai bahasa hablumminallah wa hablumminannas, belum lagi ayat yang lainnya kalau dapat ya, sehingga lebih meyakinkan teman-teman yang pakai label IT. Jadi yang undang-undang saya itu ya Sanawiyah, Yaman, ya Pondok gitu ya. Sebab di tingkat nasional memang pengembang itu tidak memunculkan isu ini, sebab dia takut. Tapi kita melihat dari perspektif kita sendiri, ternyata bisa kita kaitkan ke sana. Sehingga di saat saya sempat mengomentari di Jakarta, Pak seperti ini seharusnya kalau kita di daerah. Saya, kok di daerah seharusnya di Jakarta sebenarnya. Jakarta ini kan kita beragam. Juga takut ada isu sara. Nanti bisa kita lihat lebih jauh. Jadi benar apa yang dikatakan Ibu. Di buku guru sudah ada. Jadi di buku guru itu ada semuanya. Ada semuanya. Jadi apa metodenya, apa tujuannya, apa materinya, bagaimana langkah pembelajarannya, bagaimana penilaiannya, sudah ada di sana per topiknya itu. Jadi sebenarnya kalau kita mau tinggal copy paste saja. Cuman buku guru itu bukan kitab suci, dan dia dibuat dalam kondisi kejar tayang, sehingga saya ingin katakan banyak kurangnya. Jadi harus kita telaah lagi. Makanya kalau Ibu ikut diklat, ada analisis buku guru, ada analisis buku siswa. Saya pikir ini nggak perlu. Kenapa? Dia bukan tim pengembang, tapi karena bukunya banyak yang salah.